Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia Putri, berasal dari Prodi PGSD dengan NIM 8604157339. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat yang ada atau realitas secara mendalam, mencakup segala sesuatu yang mewujud atau mungkin ada. Komponen utama ontologi itu sendiri ada 3. Yang pertama ada objek telaah, yang kedua ada objek material, yang ketiga ada objek formal. Oke, selanjutnya ada sudut pandang ontologi terhadap realitas. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua ada kuantitatif, mempertanyakan kualitas kenyataan seperti materi, ideal, atau sifat-sifat yang khusus yang dimilikinya. Secara singkat, ontologi memperjelas landasan dasar ilmu pengetahuan dengan menentukan apa yang sebenarnya ada dan bagaimana sifat dasar dari kenyataan itu. Oke, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus menelaah tentang hakikat, asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan, sering disebut sebagai teori pengetahuan. Epistemologi bertujuan menjawab bagaimana manusia memperoleh metode apa yang digunakan, serta berbagai macam menguji keberadaan pengetahuan. Metode yang digunakan dalam memperoleh ilmu untuk menghasilkan pengetahuan yang saleh. Epistemologi menggunakan metode sistematis, yaitu yang pertama ada metode ilmiah, yaitu prosedur sistematis yang melibatkan pengamatan, perumusan masalah, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua ada metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus. Yang ketiga ada metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari prinsip-prinsip umum. Yang keempat ada metode kritis, yaitu menelaah dan menguji pengetahuan melalui analisis kritis. Cara kebenaran diuji. Epistemologi menetapkan beberapa teori untuk memastikan apakah suatu ilmu itu benar atau tidak. Cara kebenaran itu diuji yang pertama dengan teori korespondensi, yaitu suatu pernyataan benar jika sesuai dengan fakta atau realitas objektifnya. Yang kedua ada teori koherensi, yaitu suatu pernyataan benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Yang ketiga ada teori pragmatis, yaitu suatu pernyataan benar jika memiliki kegunaan praktis atau fungsional dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi itu sendiri adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat nilai, etika, dan estetika, serta fokus pada kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Poin-poin penting dari aksiologi yaitu yang pertama ada kajian nilai, yaitu aksiologi mempelajari apa yang dianggap berharga atau berguna. Yang kedua ada etika, yaitu menentukan standar perilaku dan moral dalam penggunaan ilmu. Yang ketiga ada tujuan, yaitu menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus ditetapkan untuk tujuan kemanusiaan yang positif. Keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Yang pertama dari ontologi, yaitu cabang yang membahas hakikat keberadaan, batas-batas, dan objek kajian ilmu. Yang kedua ada epistemologi, yaitu membahas sumber, metode, teknik, dan validasi pengetahuan. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu adalah kesatuan dari pemahaman tentang realitas ontologi, metode epistemologi, dan nilai aksiologi. Jika salah satunya hilang, maka ilmu pengetahuan akan menjadi pincang.
atau kehilangan arah dan maknanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain